Rosnani siap untuk ujian? Insya Allah Bu, siap. Mana wajahnya Bu? Nggak nampak wajahnya. Ada dua, pakai dua. Saya nengok ke yang di bawah, rupanya ada. Oh, saya pakai dua Bu. Dimatikan saja satu Ibu. Yang satu itu memakai HP. Iya Bu. Suaranya Dimatikan Sudah saja. dimatikan, itu udah aman. Oke, Ibu siap untuk ujian? Insya Allah siap. Sudah Ibu, nggak masalah. Sudah oke. Oke, udah Bu. Udah. Siap untuk ujian Ibu? Insya Allah siap Bu. Siap, oke. Apa saja persiapan Ibu untuk menghadapi ujian ini? Insya Allah pertama sehat dulu Bu ya. Kesehatan. Yang kedua saya tadi malam sudah sibuk karena berhubungan dengan jaringan, saya susah kan Bu. Jadi saya sudah menaikkan juga ini kapasitas Mbps-nya, tapi tetap juga jaringannya meleret Bu. Udah dinaikkan sampai 40 Mbps, tapi karena cuaca kami sini sangat jelek, jadi makanya saya pakai dua akun nih Bu. Ya, lanjut. Oke Ibu, apalagi persiapan Ibu? Ya saya baca-baca Bu, karena saya juga sudah senior ya Bu ya, jadi semakin dibaca semakin banyak yang hilang Bu. Makin dibaca makin lupa gitu ya Bu? Lupa ya Bu. Aku Ibu, ayo Ibu kita bicara tentang taksonomi belum dulu. Ibu nggak mungkin nggak tahu tentang taksonomi belum. Kita mengingatkan kembali, bukan menguji ya Ibu. Kita hanya mencoba mengingatkan Ibu kembali tentang level pengetahuan yang handal. Silakan Ibu. Tentang taksonomi belum ya Bu ya. Pengertiannya itu adalah dia taksonomi belum itu struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir siswa mulai jenjang yang paling rendah sampai jenjang yang paling tinggi. Kemudian ada ranah kognitif, ada ranah afektif, dan ada ranah psikomotorik. Itu yang saya ketahui Bu ya. Ada 6 hierarki, apa saja itu Bu? Ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, kemudian yang kelima sintesis atau pemadanan, yang keenam penilaian atau evaluasi Bu. Oke, kalau yang terbaru Ibu, sintesis itu hilang Ibu. Oh gitu ya Bu ya. Yang evaluasi, evaluasi naik jadi yang kelima. Yang keenam itu mengkreasikan Ibu. Oh iya, berarti yang kelima mengkreasikan ya Bu ya. Yang keenam, C6 yang kreasi Ibu. Yang keenam ya. Ya, C5 itu evaluasi. Evaluasi, oke Bu. Ya, oke Bu, coba dijelaskan Ibu yang mana dia yang lower order thinking, yang mana yang higher order thinking, dan bagaimana Ibu mengimplementasikannya dalam pembelajaran. Baik Bu, yang untuk ranah kognitifnya itu bukan Bu dari C1 sampai C6 Bu ya. Kemudian yang untuk afektifnya A1 sampai A5. Kemudian untuk psikomotoriknya P1 sampai dengan P5. Ya, mohon dijelaskan Ibu. Untuk ranah kognitif C1 itu mengingat Bu atau mengetahui ya. Siswa dapat mengetahui tentang misalnya saya materinya binatang halal gitu. Kemudian C2-nya siswa itu dapat memahami apa-apa saja itu binatang halal dan haram. Kemudian C3-nya siswa itu bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari, dia bisa menerapkan tentang binatang halal. Kemudian C4-nya siswa dapat menganalisis tentang jenis-jenis ataupun mengklasifikasikan itu binatang, jenis-jenis binatang halal dan haram. Kemudian yang C5-nya siswa dapat mengevaluasi kira-kira apa hikmah dari mengkonsumsi binatang halal dan menghindari mengkonsumsi binatang haram. Kemudian yang C6-nya siswa dapat menciptakan atau siswa itu dapat mencontohkan kembali bagaimana cara menyembelih hewan halal. Oke. Di mana dia Bu letaknya di RPP Ibu Bu? Di RPP saya
Di kegiatan pembelajaran, Bu. Ada, coba yang mana dia, Bu? Ya, sinyal ini memang luar biasa. Di kegiatan inti, kegiatan pembelajaran, kegiatan. Bu, di literasi, Bu, di literasi peserta didik diberi motivasi agar mereka dapat membaca, ya kan, Bu, tentang binatang halal. Kemudian di critical thinking, guru memberi kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin apa yang belum dipahami oleh siswa. Kemudian di kolaborasi peserta didik dibentuk beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi mengenai binatang halal. Kemudian communication, lari pula dia. Peserta didik itu dapat mengkomunikasikan kembali, Bu, tentang pembelajaran binatang halal dan mereka dibuat berkelompok, antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya bertukar informasi. Cuman karena ini masih Berarti itu pembelajaran kolaboratif ya, Ibu ya? Iya, Bu. Kemudian bagaimana dengan contoh pembelajaran memberdayakan kreatif thinking siswa, Ibu? Saya membuat kelompok mereka untuk mempraktekkan kembali tata cara menyembelih hewan, Bu. Karena sebelumnya saya dalam pembelajaran ini saya juga membuat medianya, media video tentang cara menyembelih hewan. Itu saya tampilkan. Kemudian mereka mengulang kembali bagaimana menyembelih hewan tersebut, Bu. Oke. Good. Ibu menggunakan sifat nggak, Bu? Ya, Bu. Teknologi pedagogical knowledge, content knowledge itu dipakai nggak, Bu, dalam pembelajaran? Ya, saya pakai, Bu, pakai media video, Bu. Video, dipakai apa ditampilkan kepada siswa, Ibu? Pakai Infocus, Bu. Pakai Infocus, itu kalau di kelas ya, Ibu ya. Selain itu apa lagi, Ibu? Bu Eka, kenapa ini kamera Bu apa nggak nampak, Bu Rosnani? Bu Rosnani pakai 2 akun, Bu. Kameranya untuk suara beliau pakai yang Rosnani hurufnya besar. Untuk video beliau pakai Rosnani yang hurufnya kecil. Yang sama saya Rosnani yang huruf besar. Yang huruf kecil juga ada, Ibu. Itu beliau lagi di kantor sepertinya itu. Di sini tampilan saya nggak nampak, Ibu. Saya coba screenshotkan ke Ibu Mariam ya. Ada beliau di atas. Saya sudah kirim ke WA, Ibu, yang mana yang Ibu Rosnani. Kita lanjut ya, Bu Rosnani ya. Bu, ya, silakan. Oke. Mungkin Bu Mariam fokus ke yang ada suaranya. Ya, yang ada gambarnya, Bu. Oke, lanjut. Ya, Bu. Bu, sampai di mana tadi, Bu? Terlupa pula saya. Saya juga Oke, TPACK tadi ya. Iya, Bu, selain video di kelas, gitu kan. Apalagi yang pernah Ibu lakukan atau yang akan Ibu lakukan untuk menggunakan TPACK ini, Bu? Saya buat PPT, Bu. Kemudian saya cari media-media lain yang bersumber dari YouTube juga, saya tampilkan ke anak-anak. Kemudian kalau saya ini kan di kampung, Bu, orang tuanya alergi sekali dengan yang namanya kalau dikirim pembelajaran lewat ini, Bu, lewat online. Jadi selama COVID kami juga tidak pernah melaksanakan pembelajaran daring, Bu. Kami upayakan. Jadi belajarnya di mana, Ibu? Di kelas offline? Offline, Bu, tatap muka tetap. Jadi tapi jumlah siswanya yang kami kurangi, dibagi, Bu. Ibu karena di mana, Ibu? Saya di Deli Serdang, Bu, tapi di ujung, Bu. Deli Serdang MI, Bu? MI, Bu. Masih ada di Deli Serdang yang begitu, Ibu? Masih banyak, Bu. Kalau kita buat pakai daring, mereka bilang mereka darting, Bu. Orang tuanya darting, Bu.
Jadi mengantisipasi untuk pembelajaran tetap berlanjut, jadi anak-anak kami buat ini Bu, paralel masuknya. Dibagi. Jadi dari pagi sekian orang, siang sekian. Jadi gurunya yang harus ekstra waktunya dari pagi sampai sore, Bu. Oke, Terus dan itu gurunya. berarti tidak pernah pembelajaran dengan online ya Ibu ya? Tidak pernah, Bu. Berarti TPACK yang digunakan juga yang sangat sederhana sekali ya Ibu? Ya, kalau di sekolah kami tetap memakai Infocus, memakai Iya. Flow dan sound system yang lainnya, Bu. Iya, artinya itulah pemanfaatan teknologi yang ada di Iya. sekolah Ibu, kan begitu ya Ibu? Iya, Bu. Kadang-kadang paling dikirim lewat WA saja, Bu. Teknologi sederhana berarti itu ya. Iya, betul. Oke, yang penting dipakai itu Ibu. Iya, Bu. Ya, paling tidak Ibu kreasikan video pembelajaran, Ibu yang buat video bersama anak-anak, nah mereka nonton kembali video itu, gitu kan? Itu kan sudah meningkatkan motivasi mereka untuk belajar kan Ibu? Iya, Bu. Iya, betul. Ya, sip, oke. Apa yang Ibu ketahui tentang konstruktivisme, Ibu? Tentang konstruktivisme itu adalah teori Konstruktivisme. Ya. Itu teori belajar yang membangun sesuatu masa lalu dihubungkan dengan masa yang akan datang. Ya, siswa diminta untuk membangun sesuatu, gitu ya, Bu ya. Iya, Siswa diminta untuk membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan informasi yang diperolehnya. Oke. Dari teori belajar itu, Bu, iya. kan? Kira-kira model pembelajaran bagaimana yang cocok digunakan untuk itu dan cocok di sekolah Ibu? Saya terapkan itu PBL, Bu. Bisa PBL di sekolah Ibu? Bisa. Gimana, Bu, cara pelaksanaannya? Seperti ini, Bu. Kan contohnya saya ini materi binatang halal ya, Bu ya. Jadi dalam hal ini saya membuat pembelajaran agar anak-anak itu pembelajarannya menarik, kemudian anak-anak itu tidak jenuh, maka saya buat video tadi, Bu. Jadi dari video itu saya tampilkan, misalnya ini binatang halal gitu ya, Bu ya. Ini gambarnya ini hidupnya di sini, jenisnya seperti ini. Kita tampilkan, Bu, ya kan. Kemudian juga membuat PPT. Dari PPT itu anak-anak mudah nanti memahami tentang jenis-jenis, kemudian mengidentifikasi materi. Kemudian saya juga membentuk anak-anak itu membentuk grup diskusi, Bu. Ibu masuk di kelas berapa, Ibu? Di kelas 6, Bu. Oh iya, di kelas 6 sudah diskusi, sudah bisa dilakukan dengan baik ya, Ibu ya? Iya, Bu. Iya, oke, Ibu. Bagaimana Ibu memancing siswa untuk berpikir kritis, Ibu? Dari materi saya yang saya ajarkan, saya memancing mereka berpikir kritis. Misalkan ada hewan, misalnya saya materi binatang halal ini, Bu ya. Misalnya ada hewan, saya kasih suatu kasus, Bu. Misalnya burung tuh di hutan ditembak. Nah, burungnya langsung mati gitu. Nah, coba bagaimana kira-kira pendapat kalian dan bagaimana ini halal atau haram gitu. Jadi anak-anak itu berpikir, mereka ada yang menyatakan halal, ada yang menyatakan haram. Seperti itu, Bu. Oke, ayo kita lihat bagaimana Ibu mengevaluasi siswa dengan masing-masing C-nya itu, Bu. Coba tengok evaluasi Ibu. Evaluasinya, ini kemana kok nggak keluar? Tadi yang saya bagi mana ya? Ini saya lagi lihat nih, Bu. Cuman sekarang sedang ada kegiatan pembelajaran. Coba digeser ke bawah. Ini kok enggak, kok ini kok di tampilan layar saya. Oh, ini. Tampilannya tak bisa dibuka, Bu. Yang ada Ibu yang nampak, Bu. Berbagi layarnya kok kecil sekali. Ini lagi berbagi juga, Ibu. Ya, Bu. Ini nggak bisa dibuka di sini nih, nggak jalan, Bu.
Oke. Ibu bisa lihat di situ. Saya buka yang manualnya, Bu. Nggak bisa, orang nggak jalan gimana saya nengoknya, Bu? Nggak bisa ya, Bu. Ibu ini ada-ada aja. Gimana saya bukanya orang nggak jalan? Ayo, Bu, dibacakan aja evaluasinya model bagaimana, Ibu? Evaluasinya saya modelnya Bentar, Bu, lagi loading, Bu. Sudah diusahakan naikkan frekuensi juga masih seperti ini, Bu. Jadi apa yang harus kulakukan? Coba ditutup dulu, Bu. Tutup dulu, baru balik lagi. Yang mana ditutup, Bu? Share screen-nya, stop screen dulu, Bu. Stop sharing dulu. Stop dulu ya. Oh, dia ini hentikan berbagi. Ya, hentikan berbagi dulu. Nah, baru berbagi ulang. Maaf ya, Bu ya. Udah nini nih, Bu. Biasa, Ibu. Dari kemarin juga begitu. Santai Iya. aja, Bu. Hanya kita yang tahu ini. Kita bersembilan yang tahu. Berdelapan. Oke. Berbagi layar lagi, coba. Oke, udah, Bu. Udah kelihatan, Bu? Belum. Yang kelihatan wajah Ibu Rosnani. Tapi sini sudah berbagi layar. Bagi gitu. Ini lagi muter-muter, Bu. Oh ya, udahlah Ibu. Coba yang manual di tangan Ibu aja di. Oh, sudah. Mulai. Mulai dia. Sip. Ini pun harus pandai menggunakan ini. Cuman ininya yang nggak jalan, nggak muter-muter. Sudah mulai, Bu. Mulai, ini mulai mau jalan. Jalan dia, Bu. Jalan. Nah, tuh. Coba digeser ke bagian evaluasinya. Evaluasi. Di tempat saya yang nggak jalannya nih, Bu. Jalan itu, Bu. Lanjut digeser, Ibu. Itu sudah lampiran materi pembelajaran itu, Bu. Ininya udah dibanting udah mouse-nya nggak. Jangan dibanting, Ibu. Coba mouse-nya digerakin, Ibu. Tapi dia nggak keluar, Bu. Oke, nggak keluar. Lanjut aja, Ibu. Coba jelaskan. Ini saya cari yang manual aja ini, Bu ya. Ini soalnya, Bu. Jalan dia itu. Itu kan jalan dia itu, Bu. Jalan, Bu. Jalan, Bu. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian binatang halal dan haram. Soalnya, Bu. Soalnya aja langsung. Nggak usah indikatornya. Soalnya langsung ke bawah. Nah. Udah kelihatan, Bu? Udah. Coba bacain. Rusa adalah binatang halal, akan tetapi karena liar, rusa tersebut tidak disembelih di lehernya, melainkan pada tubuh yang lain. Hukum memakan daging rusa tersebut adalah A. Haram, B. Halal, C. Makruh, D. Subhat. Oke. Ini Bu, menurut Ibu pada C berapa masuknya nih, Bu? Bagaimana, Bu? C berapa deh, Bu? Apakah dia di pemahaman, pengetahuan, analisis, evaluasi? C4 ya, Bu? C4 itu apa, Bu? Menganalisis. Menganalisis. Yang kedua, Ibu? Binatang darat yang halal adalah A. Kelinci, anjing, kucing, B. tupai, katak, dan kelinci. C. Kuda, ayam, dan musang. D. Kambing, kijang, dan unta. C berapa itu, Bu? Ini mengklasifikasikan ya, Bu ya. Iya. Kayaknya C. Klasifikasikan. C2. C2 ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, Ibu. Nah, ini ada gambar, Bu. Gambar di atas menunjukkan Oke. Suaranya hilang, Ibu. Udah tutup Ibu dua-duanya itu.
Oh, ya Bu, halo. Nah, ya halo. Ayo, gambar itu apa gitu. Gambar hewan halal dan haram. Jadi anak-anak gambar ini menunjukkan jenis hewan dan halal dan haram. Urutkan jenis hewan sesuai dengan kehalalan dan keharamannya. A, ayam, bebek, burung, kucing adalah halal. Oke, Ibu, B, coba itu masuk kepada kompetensi kognitif mana yang ditagih di situ? C1, Bu. Masih C1 ya, Ibu. Ini kok analisis duluan ya, Ibu? C6, C5, C4 dulu, masuk ke C2, C1. Iya, Bu. Karena waktu membuat soal ini belum paham betul Bu urutannya. Saya pikir boleh. Oh iya, jadi untuk ke depan diperbaiki ya Ibu. Iya Bu. Kita lanjut Ibu. Pertanyaannya masih bisa dilanjut Ibu. Bisa Bu. Alhamdulillah. Oke, lanjut Ibu. Apa yang Ibu ketahui tentang PBL Ibu? PBL itu problem based learning ya Bu ya. Iya. Yaitu orientasinya kepada masalah siswa Bu. Orientasinya kepada masalah siswa. Pada masalah. Berorientasi kepada masalah. Misalnya masalah pembelajaran di kelas gitu Bu ya. Masalah pembelajaran di kelas apa masalah materi yang dihubungkan? Materi yang akan disampaikan Bu. Disajikan dalam bentuk masalah. Ya. Nah, coba. Mengorganisasikan siswa, Bu. Apalagi? Dan kita membimbing penyelidikan. Membimbing siswa melakukan penyelidikan. Kemudian, apa lagi ya, Bu? Mengembangkan hasil karya mereka, Bu. Terakhir, menganalisis dan mengevaluasi hasil kerja mereka. Ya, Ibu Mariam, saya kirim Bu Rosnani ke Ibu Mariam untuk selanjutnya. Ya, oke. Sekian dari saya. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Eka. Bisa kita lanjut Ibu Rosnani? Bisa, Bu. Ya. Allah. Ibu sebagai kepala sekolah di daerah Deli Serdang ya Bu? Iya Bu, tapi di ujung Bu kami Bu. Jadi sinyal di ujung mana nih Bu? Di ujung Deli Serdang Bu. Di ujung Deli Serdang. Oke, enggak masalah Bu. Mau di ujung, mau di tengah, mau di pangkat itu tidak menjadi masalah. Jaringannya agak susah kami Bu, hilang-hilang timbul. Oh, hilang-hilang timbul ya Bu. Oke. Iya. Tapi ini masih timbul ya kan Bu? Masih timbul mudah-mudahan Bu ya. Baik. Kita lanjut ya Bu. Iya Bu. Ibu sebagai kepala sekolah, pernahkah Ibu mendengarkan kata-kata kurikulum? Kurikulum pernah Bu. Jadi menurut Ibu apa itu yang dimaksud dengan kurikulum itu? Kurikulum itu seperangkat alat atau suatu sistem rencana atau rujukan dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Iya, lebih singkatnya pedoman ya Bu ya. Pedoman ya. KBM ya Bu. Iya. Pedoman seorang guru ya. Pedoman guru, kemudian kepala sekolah, ataupun yang berkaitan ataupun komponen-komponen yang ada di sekolah itu. Sebagai pedoman itu untuk diberikan kepada siswa ya. Iya Bu. Di dalam kurikulum itu tentu ada di sana mencakup yaitu mata pelajaran yang ditempuh mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Iya Bu. Baik. Menurut Ibu, tentunya kurikulum itu di sana ada beberapa komponen. Komponen apa saja yang termuat dalam kurikulum itu, Bu? Tadi pengertiannya yang kita sebutkan tadi. Komponen-komponen apa saja yang termuat di dalam kurikulum itu, Ibu? Di dalam kurikulum itu terdapat komponen pembelajaran, Ibu ya. Kemudian bagaimana pembelajaran itu sampai kepada siswa. Ya, itu tujuannya Ibu. Ya. Tujuan kita bagaimana pembelajaran itu sampai ke siswa itu tujuan. Jadi saya tegaskan ya Bu. Jadi nanti Ibu menjelaskannya. Di dalam kurikulum itu ada komponen-komponennya Bu ya. Yang pertama tujuan. Ya, Ibu. Yang kedua isi. Kemudian yang ketiga strategi. Yang kemudian yang keempat yaitu evaluasi.
evaluasi. Ya, Bu. Nah, coba dulu Ibu jelaskan yang pertama tujuan. Apa itu komponen tujuan yang termuat di dalam kurikulum? Ibu sebagai kepala sekolah. Agar pembelajaran yang disampaikan guru kepada peserta didik tidak lari dari apa yang telah yang telah ditetapkan, Bu. Jadi tujuannya guru itu dapat mengajar dengan mengikut struktur yang telah dibuat, Bu. Iya, ya supaya guru itu dapat mengajar dari struktur yang dibuat, ya. Tujuannya apa? Kan belum nampak apa tujuannya. Kita buat kurikulum itu apa tujuannya, Ibu? Kan tadi kan kurikulum itu ada sejumlah mata pelajaran. Di dalamnya ada sejumlah mata pelajaran yang akan disampaikan ataupun yang akan ditempuh oleh siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Apa tujuannya Ibu kita buat mata pelajaran itu kita sampaikan atau kita ajarkan? Apa tujuannya itu, Ibu? Agar anak-anak dapat mengetahui materi-materi yang disampaikan, Bu. Iya. Untuk mengetahui materi-materi yang disampaikan ataupun siswa itu supaya memiliki pengetahuan itu tadi bidang kognitif, bidang afektif, bidang psikomotorik. Itu tujuannya ya, Bu ya. Ya, Bu ya. Kemudian yang kedua, di dalam kurikulum itu tentunya ada juga isi. Kalau isi seperti apa Ibu isinya itu? Coba Ibu jelaskan isinya. Dalam kurikulum itu ada yang dikatakan komponen isi. Apa maksudnya itu, Ibu? Ya, Bu, halo. Ya, halo. Isi dari kurikulum ya, Bu ya? Ya, iya, Ibu. Isi kurikulum itu ya tentang materi pembelajaran, Bu. Tujuan pembelajaran, kemudian... Ya, tunggu dulu, Bu. Isi dulu isinya. Tadi tujuannya sudah. Tujuannya tadi agar siswa memiliki pengetahuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itulah tujuan kita dengan adanya kurikulum itu. Nah, kemudian yang kedua isi. Dalam kurikulum itu ada isi. Seperti apa Bu isinya itu? Apa-apa ya isi yang termuat dalam kurikulum? Yang termuat di dalam kurikulum itu pertama waktu ya, Bu ya. Iya. Ya. Waktunya, kemudian di kelas berapa ke kelas berapa? Waktu, kemudian apa lagi Bu? Kemudian kelas berapa? Ya, pengelompokan kelasnya Bu ya. Kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian apa lagi Bu? Kemudian apa namanya itu ya? Lupa pula saya. Adakah di sana Bu mata pelajarannya setiap mata pelajarannya, kemudian alokasi waktunya. Iya, mata pelajarannya, alokasi waktu, apalagi Bu? Kemudian tahun pelajarannya, Bu. Iya, tahun pelajarannya itulah termasuk isinya. Tahun pelajaran semester. Iya, identitasnya ya Bu ya. Identitasnya. Baik, kemudian yang ketiga yaitu ada strategi. Dalam kurikulum itu ada strategi. Itu apa maksudnya Ibu? Coba jelaskan Ibu. Strategi itu Bu, cara ya Bu ya. Cara kita menyusun dari kurikulum itu menjadi sebuah rancangan pembelajaran agar pembelajaran itu sampai kepada peserta didik tidak lari daripada kurikulum yang sudah ditetapkan. Iya, strategi itu artinya cara-cara kita untuk menyampaikan pembelajaran tadi kepada siswa. Ya, cara-cara kan strategi tadi kan cara kita, upaya kita, ada cara kita untuk menyampaikan mata pelajaran itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. 6 ya Bu. Iya, itu. Kalau yang Ibu ketahui strategi apa yang bisa dilakukan untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6? Kalau kelas 1 strateginya Bu, kalau yang kami lakukan anak-anak yang pertama sebelum mereka memulai pembelajaran, anak-anak dibuat menyanyi dulu Bu, dibuat nyanyi-nyanyi, dibuat mereka senang dulu. Itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 modelnya sama Bu. Nah, berarti itu termasuk kelas rendah ya Bu ya? Kelas rendah ya. Kelas 1 sampai kelas 3 itu digolongkan kelas rendah. Rendah ya Bu. Ya.
Kalau untuk kelas tinggi seperti apa, Ibu? Kalau untuk kelas tinggi sebelum pembelajaran kita tayangkan dulu video motivasi, Bu. Video motivasi ya. Seperti video Itu animasi. lewat video motivasi itu lewat apa kita tayangkan, Ibu? Lewat Infocus, Bu. Lewat Infocus. Berarti di sekolah Ibu sudah tersedia Infocus. Sudah, Bu. Alhamdulillah ya, Bu ya. Alhamdulillah. Berarti di sekolah Ibu sudah berbasis teknologi ya. Iya, Bu. Baik. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi. Apa maksudnya itu, Ibu? Dalam kurikulum itu harus ada komponen evaluasi. Evaluasi ini kita lakukan agar kita dapat mengukur kemampuan siswa itu sudah sejauh mana dia dapat menerima pembelajaran. Iya. Seperti di ujian, misalnya ujian harian, ujian tengah semester, ujian Iya. semester gitu, Bu. Iya, jadi komponen evaluasi itu ada ujian mid semester, ujian tengah semester, ada ujian semester. Lanjut. Evaluasi yang Ibu buat di sekolah berdasarkan kurikulum yang sudah dibentuk di sekolah Ibu, evaluasinya bentuk seperti apa, Ibu? Evaluasinya ujian tertulis, Bu. Ujian tertulis. Kadang kita buat juga kalau ujian hariannya atau mingguannya kita buat esai, Bu. Lisan, ujian lisan gitu. Ada ujian lisan, ada ujian tulisan. Iya, Bu. Iya, oke. Jadi itulah, Bu ya, supaya kita ketahui dalam pembuatan RPP itu keempat komponen itu memang harus benar-benar sudah tercakup di sana ya, Bu ya. Iya, Bu. Insya Allah. Kemudian kalau pembuatan kurikulum itu setelah terbentuk kurikulum itu tentunya ada nanti rapat dengan bidang kurikulum ya. Kemudian Iya. apakah Ibu menyampaikan kurikulum ini kepada semua guru-guru yang ada di sekolah Ibu? Kita sampaikan, Bu, kita berikan fotokopinya kepada guru-guru untuk mereka pelajari supaya mereka dapat menyusun RPP mereka dengan baik dan benar sesuai dengan kurikulum. Ya, baik. Dan Ibu sebagai guru sekaligus sebagai kepala sekolah ya, ya kan, Bu? Nah, jadi Iya. Ibu membuat RPP Ibu yang sudah ada ini, apakah ini berdasarkan kurikulum yang setelah dibuat atau bagaimana, Ibu? Ini RPP dibuat RPP untuk PPG ini, Bu ya. Untuk PPG. Jadi tersendiri ya, Bu ya? Jadi dibuat tersendiri. Jadi tidak berdasarkan kurikulum ataupun panduan yang ada di sekolah Ibu. Tidak, Bu, karena ini kan kita harus samakan sesuai dengan format yang diberikan oleh panitia PPG, Bu. Ya, baik. Selanjutnya Ibu sudah pernahkah Ibu mendengarkan guru ataupun guru lah atau pendidik yang profesional? Iya, Bu. Pernah Ibu mendengarkan itu? Guru profesional sebagai pernah, kepala Bu. sekolah? Benar, Bu. Nah, pernah. Jadi kalau yang dikatakan guru ataupun pendidik yang profesional itu apa ciri-cirinya itu, Bu? Guru yang profesional itu bukan hanya bertugas mengajar, Bu, tapi dia juga sebagai fasilitator terhadap anak didiknya. Kemudian guru itu juga harus bisa menjadi orang tua kedua bagi anak-anak di sekolah. Kemudian guru itu juga harus bisa membuat pengelolaan dalam pembelajaran, Bu. Dan juga bisa sebagai pembimbing bagi peserta didik. Iya. Atau dengan bisa kita singkat, Ibu, yang pertama kalau seorang pendidik ataupun guru menjadi guru profesional itu harus memiliki kompetensi ya. Kompetensi itu artinya kemampuan ya, Bu. Yang pertama kemampuan pedagogiknya. Iya, Bu. Kemampuan pedagogik ini sangat banyak jabarannya ya, Bu ya. Bisa membimbing, bisa menyampaikan materi di kelas, bisa menggunakan teknologi juga, bisa mendesain pembelajaran, bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, bisa menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Jadi sangat banyak jabaran daripada kompetensi pedagogik ini. Jadi seorang guru itu harus mempunyai kompetensi pedagogik. Iya, Bu. Ya. Nah, yang kedua, seorang guru itu harus mempunyai kompetensi yaitu kepribadian. Artinya seorang guru harus bisa menunjukkan sikap yang baik di mana saja pun dia berada. Iya. Sikap yang baik, ya, Bu ya. Iya, Baik Bu. dari perkataan, baik perbuatan. Harus ada kesesuaian ataupun keseimbangan. Jadi jangan perkataannya A, kemudian perilakunya B. Perilakunya B ya. Ya.
jadi seperti itu. Jadi mempunyai kepribadian yang baik. Harus mempunyai kemampuan di bidang kepribadian. Kemudian yang ketiga, guru itu harus mempunyai yaitu rasa sosial. Ya Bu ya, atau mempunyai kemampuan rasa sosial. Artinya mempunyai mempunyai interaksi atau hubungan sesama guru, sesama kepala ataupun pimpinan, sebagai hubungan dengan siswa dengan guru, guru dengan siswa, atau dengan hubungan masyarakat sekolah ataupun masyarakat lainnya, Ibu ya. Iya, Bu. Kemudian kompetensi ini yang tidak kalah penting, yang paling utama itu kompetensi itu menguasai bahan ajar, Ibu. Menguasai bahan ajar ataupun menguasai materi. Jadi kalau Ibu di sini mata pelajaran apa yang dibawakan oleh Ibu? Fikih, Bu. Fikih. Jadi Ibu sebagai seorang guru sekaligus sebagai kepala sekolah, Ibu harus memang mumpuni di bidang fikih. Mumpuni artinya mempunyai ilmu yang dalam tentang fikih dan mempunyai keluasan tentang, maksudnya ilmu yang luas tentang fikih ini. Nah itu dia Bu ya. Jadi memang betul-betul kita sebagai seorang pendidik ataupun sebagai seorang guru harus mempunyai 4 kompetensi ini. Ya, jadi bukan hanya seperti yang Ibu katakan membimbing saja, mentransferkan ilmu pengetahuan, tapi sangat banyak sekali tanggung jawab kita sebagai seorang guru ataupun sebagai pendidik. Ya Bu ya. Iya Bu. Baik. Kemudian pernahkah Ibu melakukan penelitian selain daripada penelitian, pernahkah Ibu melakukan penelitian dalam kelas, Bu? Iya, dalam kelas. Iya, dalam kelas. Pernah, Bu. Karena saya kebetulan kepala, jadi saya sering melihat kadang-kadang anak-anak kenapa kok ketika belajar itu banyak ribut. Terus kenapa anak-anak ini motivasi belajarnya kurang? Kenapa si A ini absennya banyak, itu kan Bu. Jadi dari situ saya melakukan penelitian, kemudian saya ajak juga guru-guru guru-guru yang lain melakukan penelitian, sehingga kita merumuskan bagaimana cara untuk menambah gairah anak yang A. Jadi kami kelompokkan Bu, kalau anak yang suka ribut, ini bagaimana pembelajarannya gitu. Jadi dari penelitian tadi kita bisa mengetahui, kita bisa klasifikasikan anak yang sukanya bermain sambil belajar, atau anak yang sukanya menonton gitu Bu. Iya. Itu yang kami lakukan. Jadi dari kasus ataupun dari masalah-masalah yang ditemukan Ibu di lapangan, ya, Bu, apa tindakan yang akan diberikan? Tindakan kan kalau kita PTK kan harus ada tindakan, harus ada treatment yang mau kita lakukan supaya nanti masalah-masalah yang di lapangan itu bisa kita cari solusinya. Apa tindakan yang tindakannya? Yang pertama musyawarahkan dulu Bu dengan para guru. Kemudian musyawarahkan dengan panggil orang tua, Bu. Bukan itu, Bu. Bukan yang saya maksudkan, Ibu mau melakukan penelitian. Karena terdapat masalah di lapangan, mereka tidak termotivasi, mereka ribut, mereka kurang bergairah belajar. Tentunya ada solusi yang ditawarkan dalam penelitian itu, Ibu. Apa solusinya yang ditawarkan? Kita observasi dulu kenapa penyebabnya, Bu. Ya, penyebabnya. Penyebab. Kalau sudah dapat penyebabnya mungkin apalah solusinya solusinya, Bu. Apa, Bu? Kalau sudah dapat penyebabnya baru kita buat solusinya, Bu. Ya, kira-kira kan sudah ada rencana kan. Nah, kalau misalnya kita observasi kan Ibu terlebih dahulu mengobservasi, motivasinya kurang, anak-anak sering ribut, anak-anak tidak konten ya, tidak fokus belajar. Nah, itu sudah merupakan hasil observasi Ibu. Nah, kemudian apa solusi yang mau diterapkan agar masalah ini nanti tidak terulang lagi? Kita mencari pembelajaran yang menarik, perhatian anak. Nah, itu Ibu ya, dicari pembelajaran yang menarik. Kira-kira sudahkah sudah adakah rencana pembelajaran yang menarik itu seperti apa, Ibu? Salah satunya itu Bu, kita membuat pembelajaran melalui media video. Kemudian kita membuat pembelajaran di luar kelas, Bu.
Pembelajaran di luar kelas ya Bu di ya. luar kelas. Ya. Nah, jadi saya kira kalau pembelajaran video itu kan sudah sering dilakukan oleh guru-guru, saya kira bukan lagi pembelajaran yang menarik bagi anak-anak ya Bu ya. Nah, bukan lagi pembelajaran yang menarik atau pembelajaran yang sudah biasa menurut mereka itu. Jadi bukan lagi hal yang baru. Tetapi kalau seperti yang Ibu katakan tadi, pembelajaran itu dibawa anak-anak ke luar kelas, mungkin ada suasana yang baru ya. Ada yang baru ya. Ya, ada suasana yang baru atau ada suasana penyegaran namanya Bu ya. Bisa saja nanti anak-anak lebih tertarik, lebih berminat untuk mengikuti pembelajaran. Iya Bu. Ya. Oke, mungkin itu saja untuk Ibu Rosnani. Coba dulu Ibu Rosnani membacakan surah yaitu Al-Maun tadi Bu. Al-Maun ya. Al-Maun. Baik Bu. Iya. Silakan Ibu. Baik Bu. Ditutup dulu, tunggu dulu Bu. Ditutup dulu apanya ini? Oh, RPP-nya. RPP-nya. Udah Bu? Udah. Belum tertutup RPP-nya. RPP-nya ditutup dulu Ibu. Ikan berbagi. Oke Bu. Sudah ya Bu? Sudah. Ya Bu. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baik, Ibu Rosnani, coba dulu dituliskan surah Al-Maun itu ayat pertamanya. Ayat pertama saja, Ibu. Sama aja ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Bu. Ya, silakan ditampilkan Ibu. Ini Bu udah kelihatan? Belum Ibu, belum. Ya saya. Belum juga Ibu. Dekatkan sedikit lagi Ibu. Ke atas. Oke. Tarik ke belakang ke arah Ibu sedikit. Oke. Bentar, tahan di situ, tahan. Bu. Oke, sudah Ibu. Oke Bu. Ya baik, terima kasih Ibu Rosnani. Ya Bu. Ya, mudah-mudahan Ibu nantinya sukses ke depan dan semoga lulus ya Bu ya. Amin. Ya.